pagi masih bersama saya Bambang Yanto dan kami masih akan membahas mengenai polemik JIS ya, mengenai komentar-komentar netizen di dunia maya itu seperti apa. Nah, sebelum kita ngobrol lagi sama salah satu masyarakat ya, saya mau ngobrol lagi sama Mas Nova ya. Mas Nova, kita udah bicara soal 3 kategori tadi, kemudian kan trennya dimulai pada tanggal mulai 4 Juli ya kalau tidak salah. Sampai sekarang trennya itu bagaimana? Tetap masih pembahasan yang hangat atau mungkin udah stagnan di titik-titik tertentu? Oke, kalau tren perbincangannya 4 Juli itu langsung naik, dia sangat signifikan. Begitu juga 5 Juli, eksponensial itu dari 4 ke 5 Juli. Tapi kalau sekarang, dan mulai mengalami penurunan itu pada Sabtu Minggu kemarin. Sabtu Minggu tanggal 10 ya, itu mulai agak penurunan, tapi tidak signifikan penurunannya dan sekarang masih standar, masih landai ya, masih landai. Belum saya lihat ada tanda-tanda terjadi tren penurunan percakapan. Jadi masih tinggi percakapannya, tapi saya kira kalau isu, karena kemudian isunya beralih kemana-mana nih, politik terutama ya. Ini pengalihan isu ini dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir, 2 hari ke depan gitu, kalau hari ini dan besok isunya masih tinggi, maka saya kira ini akan bertahan sampai 3 atau 4 hari ke depan. Tapi kalau 1 hari ini kita lihat isunya turun, bisa jadi besok sudah mulai mereda. Apalagi beberapa pernyataan Pak Erick juga sudah menyatakan kita sudahi saja isu politiknya karena semangatnya adalah untuk memperbaiki sepak bola di Indonesia. Saya kira itu akan meredam percakapan ke arah politik. Saya harap seperti itu karena perbaikan JIS atau penyempurnaan JIS itu justru dibutuhkan juga oleh semua insan sepak bola. Kita paham sama-sama ya, kalau kita memang dijadikan venue memang harus ada perbaikan. Memang ada. Oke, Mas Nova, itu kan kita bicara soal perbincangan di dunia maya ya. Sekali lagi saya mau nanya yang di dunia nyata ya. Saya tinggal dulu ya Mas Nova sebentar ya. Ini sudah ada pagi dengan siapa? Dimas. Oke, Mas Dimas mengikuti pemberitaan soal JIS? Lumayan. Oke, apa respon pertama Mas Dimas ketika sudah mengikuti pemberitaan soal JIS dengan up and down dan berbagai isunya? Mungkin ini kan udah 2023 Mas ya. Mungkin kan setahun lagi kita tahu semua ada pemilihan presiden, tahun-tahun politik. Jadi ya mungkin ada unsur-unsur politik Mas, yang ingin di up gitu dari berbagai sisi lawan gitu, parpol dan sebagainya macam gitu nih. Oke, tapi kalau misalnya Mas Dimas sendiri melihat Stadion JIS gimana? Itu stadion sebenarnya bagus ya, udah standar internasional dengan desain yang mirip dengan stadion Bayern Munich. Yes. Sayang sih kalau nggak digunakan secepatnya gitu untuk banyak event atau bola mungkin sekalipun. Harusnya sih secepatnya sih bisa digunakan seterusnya gitu. Oke, Mas Dimas salah satu netizen juga nggak yang ngasih komentar enggak, di Instagram, di Twitter enggak gitu? Sih, enggak. Oke, tapi ya. harapannya buat soal JIS ini bagaimana? Mungkin bisa ketemu solusinya secepatnya ya, karena kita udah dikasih kesempatan lagi untuk ngadain Piala Dunia U17 kemarin yang gagal U20 ya, harus sih dimanfaatkan dengan baik. Nanti takut bener-bener di-ban sama FIFA kan kita nggak enak ya, karena nanti nggak bisa main bola lagi anak mudanya. Ya gitu sih Mas paling. Oke, sip. Thank you Mas Dimas ya. Selamat beraktivitas. Salah satu respon dari masyarakat lagi soal JIS ya gitu. Jadi mudah-mudahan sih beberapa masyarakat atau warga yang ada di sini tadi menyampaikan yang mudah-mudahan memang bisa diperbaiki, kemudian bisa digunakan sebagai venue, salah satu venue di Piala Dunia U17. Nah, ngobrol lagi sama Mas Nova. Mas, kalau tadi trennya kan mungkin agak ya kita lihat ya apa yang hari ini gitu. Tapi kalau soal perbincangan tadi dari 3 kategori, dari 3 klaster tadi, tokoh-tokoh influencer banyak juga nggak di situ Mas? Banyak sekali. Kalau dibagi berdasarkan segmennya, justru yang sangat influential itu adalah tokoh-tokoh penggemar sepak bola, insan sepak bola Indonesia ya. Itu yang sangat influential. 1, 2, 3 penggemar sepak bola Indonesia. Lalu berikutnya adalah justru dari politik. Memang aktor-aktor, akun-akun yang banyak berbicara tentang politik ini memang cukup signifikan berbicara tentang JIS. Itu sih ya, kalau siapa mereka yang paling ramai. Tapi saya pengen highlight juga tentang emosi perbincangan nih Mas. Oke. Jadi kalau dilihat dari emosinya justru yakin ya, trust.
kalau JIS itu sebenarnya salah satu stadion di Indonesia yang cukup megah, sudah layak FIFA, sudah layak standar FIFA, dan dia layak untuk digunakan untuk event-event internasional itu lebih tinggi daripada lainnya. Jadi kalau kita lihat emosinya itu yang paling tinggi itu. Lalu setelah itu justru adalah emosi kaget ya. Kaget karena JIS dinyatakan kok bisa tidak standar FIFA kayak gitu. Karena kalau ngelihat narasi yang berkembang, memang ngeliat gambar-gambarnya gitu ya. Kalau pernah ke JIS juga saya kira cuma perlu perbaikan sarana pendukung saya kira, sarana pendukung. Saya kira itu dua emosi yang paling signifikan. Pertama, percaya kalau JIS ini harus dipakai, salah satu yang paling modern dan sangat bagus gitu. Yang kedua itu kok bisa dinyatakan ini tidak standar FIFA kayak gitu. Itu kan dari emosi ya, emosi si para netizen. Tapi kalau misalnya soal ini lagi, soal influencer tadi Mas Nova sampaikan, kemudian kita bicara soal tren juga gitu. Nah, apakah yang tadinya leading membawa isu itu juga masih tetap masih leading juga nggak itu Mas? Gitu Iya. Perbincangan itu sangat fluktuatif. Siapa yang memimpin narasi pada hari ini atau siapa yang memimpin percakapan pada hari ini bisa jadi berbeda dalam hitungan jam. Jadi pagi bisa percakapan berbeda sangat dengan siang. Kalau kita akumulasikan dalam 7 hari ke belakang, pada tanggal 4 dan tanggal 5 itu percakapannya politik kental banget tuh Mas. Sampai tanggal 6, tanggal 7 itu mulai ada percakapan yang didorong oleh insan-insan sepak bola mulai naik tuh. Berarti awalnya memang dimulai dari isu politik ya? Isu politik banget. Ini JIS tidak layak, lalu kemudian respon atas itu kan tinggi banget tuh. Nah, setelah itu baru tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 narasi-narasi yang diangkat oleh insan-insan sepak bola baru dinaikkan oleh netizen. Bukan berarti mereka tidak berbicara tanggal 4 dan tanggal 5 kemarin, tapi narasi itu kemudian baru banyak diangkat oleh publik ketika kayaknya di politik udah deh cukup deh, kayak di sini percakapannya udah cukup. Kita lihat kalau memang itu bukan standar FIFA, kita rujuk pada orang-orang yang memang kompeten di sana, banyak juga membaca dan berdiskusi tentang FIFA kayak gitu. Baru kemudian pada tanggal-tanggal itu 6, 7 mulai ramai diangkat oleh publik dan kita lihat kemudian perbincangan sampai sekarang makin ramai nih saya kira. Artinya gini, ketika kita bicara soal standar FIFA ada namanya Bureau Hapol gitu ya Mas. Bureau Hapol itu akhirnya kan bersuara juga baru beberapa waktu yang lalu. Itu juga tercermin tidak bagaimana respon netizen, emosi netizen tadi setelah penjelasan di Bureau Hapol itu? Kalau Bureau Hapol kan sekitar beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Dan sempat hilang juga kalau katanya sempat hilang. Situsnya hilang gitu ya. Situsnya hilang. Tapi kemudian ketika muncul lagi, memberikan pernyataan dan mereka menegaskan posisi mereka sebenarnya bagaimana di JIS. Terus emosi, kalau dilihat dari emosi marahnya itu justru tinggi. Karena netizen curiga hilangnya Bureau Hapol itu karena mungkin ada sedikit campur tangan politik atau sebagaimana gitu ya. Netizen curiga di sana. Jadi emosinya tuh justru marahnya itu tinggi. Kenapa ini data ini ditutup-tutupi, tidak keluar dari dulu ya, justru sekarang ya. Kira-kira kayak gitu. Seru juga ya perbincangan. Semua aspek disikat gitu ya kalau sama netizen gitu. Betul. Nah, kalau misalnya Mas Noval dari pengalaman begitu ya. Meskipun tadi Mas Noval udah nyebutkan di awal, ya kita lihat saja hari ini apakah masih turun atau naik gitu. Tapi karena erat kaitannya dengan 2024 itu, biasanya emosinya netizennya akan terus diaduk itu tuh sampai kapan gitu loh Mas Noval? Saya kira sampai selesai, sampai fix ya. Anies sendiri sudah ngomong itu milik Indonesia. Pak Erik juga sudah ngomong, udah kita sudahi percakapan politiknya. Kita ingin ini untuk sepak bola Indonesia. Lalu insan sepak bola juga mendorong ini percakapan agar jangan ke politik lah, ini lebih untuk Indonesia juga, untuk U17 ke sana. Saya kira dengan percakapan yang semakin tinggi, kalau kita lihat Mas sentimennya itu sentimen netral, yang saya kategorikan sentimen netral itu dari orang-orang yang berbicara murni tentang sepak bolanya, bukan tentang dukungan politik negatif
dukungan politik pada satu atau tokoh lainnya, itu naik dia, membesar sentimen negatifnya atau perbincangan yang didorong oleh publik sepak bola, oleh publik secara umum, itu naik dalam 3 atau 4 hari terakhir. Jadi saya kira ketika itu dia sudah menjadi perbincangan milik publik, biasanya akan konklusif tuh Mas. Oke. Akan seperti apa narasi ini berakhir. Biasanya seperti itu. Artinya naga-naganya tidak akan terlalu lama lagi, kecuali ditarik lagi ke arah politik, dan itu tarikannya sangat kuat. Saya kira akan berlarut-larut kalau seperti itu. Oke, karena all netizens eyes-nya ini udah sama-sama mengawasi gitu ya Mas. Oke, satu lagi Mas, mungkin meng-capture nggak soal penyelenggaraan Piala Dunia U17-nya? Di mata netizen tuh gimana sih? Netizen Indonesia welcome banget, pengen ngelihat itu diselenggarakan di Indonesia kayak untuk mengobati U20 yang kemarin sempat gagal. Oke. Jadi ada harapan dari netizen atau pecinta sepak bola Indonesia, U17 yang diselenggarakan di Indonesia itu berjalan lancar gitu ya, membawa nama baik Indonesia. Kira-kira gitu ya Mas ya? Ya. Oke, siap. Mas, makasih ya waktunya. Terima kasih Mas. Selamat beraktivitas kembali. Nanti kita ngobrol lagi lebih banyak lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, itu perbincangan saya dengan peneliti Drone Emprit mengenai analisis perbincangan netizen di dunia maya. Setidaknya ada banyak insight yang tadi kita sudah bicarakan. Nah, saya akan kembalikan lagi ke rekan saya, ada Ratih dan juga Rivi yang ada di studio TCI. Ratih, Rivi, orang ketiga memberikan pada Anda kembali.